Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, di akhir manga One Piece chapter 1090 kemarin, akhirnya sang Admiral Angkatan Laut Borsalino Kizaru telah memulai melakukan penyerangan terhadap kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya. Ya, dengan kekuatan buah iblisnya, Kizaru melesat dengan sangat cepat masuk ke dalam Pulau Egghead. Menariknya, lawan pertama yang akan dihadapi oleh Admiral Kizaru adalah sahabatnya sendiri yaitu Sentomaru. Tentu saja loyalitas Kizaru sebagai salah satu petinggi di organisasi Angkatan Laut benar-benar sedang diuji. Jelas dengan tugasnya yang cukup berat kali ini, Kizaru harus segera menghabisi Sentomaru dan menangkap kelompok bajak laut topi jerami yang sedang berusaha kabur menggunakan Vega Force One. Di sisi lain, Luffy yang menyadari kehadiran sosok kuat pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, siapakah sosok kuat yang dimaksud oleh Luffy? Apakah Admiral Kizaru? Atau ada sosok lainnya? Nah, menurut Mimin sendiri, sosok tersebut memanglah Admiral Kizaru. Karena apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, timing saat Kizaru berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead dan tiba di hadapan Sentomaru, rombongan dari Luffy menyadari bahwa ada sebuah cahaya di bawah. Dan seketika itu pun, Luffy mengatakan jika seseorang yang kuat sedang datang kemari. Dengan kata lain, Luffy mengakui atau setidaknya sadar betul bahwa seseorang tersebut mampu mengancam kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya. Selain itu, hal ini juga semakin membuktikan bahwa kekuatan seorang admiral tidak bisa dipandang sebelah mata. Jelas sampai di sini apa kalian semua sadar, Sentomaru bukanlah tandingan dari seorang Admiral Kizaru, dan kemungkinan terburuk dari semua ini adalah Sentomaru benar-benar akan dihabisi oleh Admiral Kizaru. Tentu saja hal ini juga akan membuat situasi di Pulau Egghead semakin bertambah rumit, karena sudah dapat dipastikan Luffy tidak akan diam begitu saja ketika melihat Sentomaru dihabisi oleh Admiral Kizaru. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat Admiral Kizaru untuk menghadapi sang kaisar lautan Mugiwara Luffy? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sebenarnya seberapa kuat sih Admiral Kizaru ini. Nah, memang cukup sulit untuk menilai kekuatan seseorang jika kita tidak melihat orang tersebut bertarung secara langsung. Namun tak banyak dari para fan One Piece yang juga menilai bahwa level kekuatan seorang admiral setara dengan kekuatan seorang komandan Yonko. Bahkan ada juga yang menilai jika level kekuatan seorang admiral setara dengan kekuatan seorang Yonko. Namun terlepas dari hal tersebut, memang harus diakui bahwa Admiral Kizaru ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa Admiral Kizaru ini sudah lebih dari 20 tahun bergabung dengan organisasi Angkatan Laut. Dan tentu saja, hal ini seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa pengalamannya menghadapi para bajak laut tidak perlu diragukan lagi. Apalagi Kizaru ini memiliki kekuatan buah iblis Pika Pika no Mythologia yang bisa dibilang overpower. Jelas dengan kekuatan buah iblisnya ini membuat Kizaru sulit untuk ditaklukkan oleh para bajak laut. Yap, perlu diingat pangkat tinggi tersebut jelas sebanding dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dan Mimin rasa sebagai seorang admiral, Kizaru pasti memiliki kekuatan haki dan daya tahan tubuh yang sangat luar biasa kuat. Meskipun Kizaru ini selalu terlihat santai dan menyebalkan, namun jangan salah apabila kita melihat kekuatan Kizaru dengan kekuatan buah iblis Pika Pika no Mythologia yang membuatnya menjadi manusia cahaya, membuat Kizaru mampu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan bisa dibilang Kizaru adalah manusia tercepat yang ada di dunia One Piece. Dan hal itu pun sudah dibuktikan jelas oleh Kizaru di akhir chapter 1090 kemarin, di mana Admiral Kizaru ini dengan sangat mudah berpindah tempat dari kapal perang yang masih berada di perairan Pulau Egghead dan masuk ke dalam Pulau Egghead.
Selain itu, dengan kekuatan buaya iblisnya ini, Kizaru mampu membuat serangan secara spam untuk menghabisi musuhnya. Itu sebabnya inilah yang menjadi alasan utama keberhasilan Kizaru menangkap 500 orang bajak laut saat berada di Kepulauan Sabaody. Nah, dari beberapa poin tersebut, tentunya kita tidak bisa meragukan lagi kekuatan seorang Admiral Kizaru. Dan pastinya ada sebuah alasan tersendiri kenapa Admiral Kizaru akan menjadi lawan bagi kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Padahal kita semua tahu ada sosok Admiral baru, yaitu Admiral Green Bull. Apakah mungkin Oda Sensei sengaja menguji kekuatan dari kelompok bajak laut topi jerami? Setelah 2 tahun lalu kelompok bajak laut topi jerami berhasil dibuat tidak berdaya oleh Admiral Kizaru saat berada di Kepulauan Sabaody. Memang semua itu tidak sepenuhnya salah, karena Admiral Kizaru yang mengetahui bahwa saat ini Luffy adalah seorang Yonko pastinya juga tidak akan menganggap remeh Luffy, sama seperti halnya ketika di Kepulauan Sabaody dulu. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin, Kizaru akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melawan kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya. Dengan kata lain, Admiral Kizaru akan mengeluarkan kemampuan awakening dari kekuatan buaya iblisnya. Nah, perlu diingat, bukan hal yang tidak mungkin jika kekuatan buaya iblis Kizaru pun sudah berada di titik awakening. Ya, hal ini sudah dibuktikan jelas oleh 2 mantan admiral lainnya, yaitu Sakazuki Akainu dan Aokiji Kuzan. Dan mimin rasa level kekuatan Admiral Kizaru pun tidak berbeda jauh dengan Sakazuki Akainu ataupun mantan Admiral Aokiji Kuzan. Apalagi buah iblis mereka pun sama-sama berjenis buah iblis Logia. Ya, meskipun kita belum pernah diperlihatkan seperti apa kekuatan awakening dari buah iblis Pika Pika no Mi, namun yang jelas jika kekuatan awakening dari buah iblis yang dimiliki oleh Sakazuki Akainu dan Aokiji Kuzan saja bisa berefek dan mempengaruhi lingkungan di sekitar Pulau Pang Hazard sampai mengerikan seperti itu, maka sudah seharusnya awakening dari buah iblis Pika Pika no Mi akan sedahsyat awakening dari buah iblis Magu Magu no Mi dan juga Hihi no Mi. Jadi bisa dibayangkan bukan, jika Kizaru akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi cahaya dan mampu menciptakan berbagai serangan yang mematikan, bukan hanya menciptakan serangan yang dahsyat, tentunya dengan kekuatan awakeningnya ini, Kizaru mampu bergerak lebih cepat atau mungkin bisa menteleport dirinya dengan lingkup jangkauan dari efek kekuatan awakening buah iblisnya. Dan tentu saja hal ini juga akan membuat kelompok bajak laut topi jerami kerepotan. Ya, meskipun dengan mode Gear 5-nya, Luffy juga mampu mengubah lingkungan di sekitarnya. Tetapi, jika nantinya para Vice Admiral dan Gorosei Sartun berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead, maka bukan hal yang tidak mungkin, ini akan membuat kelompok bajak laut topi jerami kesulitan untuk mengalahkan mereka. Sehingga, kemungkinan terburuk dari semua ini adalah misi untuk melarikan diri dari Pulau Egghead benar-benar akan gagal. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai potensi awakening dari kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi yang dimiliki oleh Admiral Kizaru. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.